Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimat, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dengan tujuan yaitu membaca kembali terjemah dari Syarah Al-Adabil Mufrad. Ya, dan ini syarah karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah taala terhadap sebuah kitab yang agung yaitu Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dan kita sudah memasuki pada sore hari ini insyaallah hadis nomor 647. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman maula keluarga Talhah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Quraib Abu Rishdin dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Juwairiyah bintil Haris bin Abi Dirar, dari Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali keluar dari rumahnya. Wa kana ismuha Barrah. Ya, dan dia dulu namanya Barrah. Jadi nama Juwairiyah ini dulu namanya Barrah. Ya, Barrah. Fahawwala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ismaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya. Fasammaha Juwairiyah. Yaitu Nabi menamakannya dengan Juwairiyah. Yang tadinya Barrah menjadi Juwairiyah. Fa kharaja wa kariha an yadkhula wasmuha Barrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar karena tidak suka beliau masuk rumah tersebut sedangkan namanya adalah Barrah. Tsumma raja'a ilaiha ba'dama ta'ala an-nahar. Beliau kemudian kembali menemuinya setelah hari bertambah siang. Wahia fi majlisiha. Ya. Sementara Juwairiyah ini masih tetap berada di tempat duduknya. Ya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, Mazilti fi majlisiki, engkau masih berada di majlismu, maksudnya di tempat dudukmu. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat salasa marrat. Setelah meninggalkanmu, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jadi ketika Nabi keluar tadi membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Law wuzinat bi kalimatiki wazanat hunna. Yang sekiranya kalimat-kalimat tadi ditimbang dengan kalimat-kalimatmu, niscaya bandingannya akan sama. Jadi Juwairiyah duduk di tempat duduknya selama itu, mungkin membaca apa yang dia baca, ya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, ya berupa 4 kalimat sebanyak 3 kali, maka itu kata Nabi seimbang. Ya. Bandingannya atau ukurannya atau timbangannya sama.
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati au wa madada kalimati. Inilah 4 kalimat yang dibaca Nabi sebanyak 3 kali. Ya. Subhanallahi wa bihamdih. Ya. Maha suci Allah, hamba memujinya. Adada khalqih. Pujian sebanyak bilangan makhluknya. Pujian sebanyak bilangan makhluknya. Dan tentu tidak ada yang tahu banyaknya makhluk Allah kecuali Allah. Berarti pujian yang sangat amat banyak. Waridho nafsih, sebesar ridho dirinya. Wazinata arsy, seberat timbangan arsy-nya. Dan tentu tidak ada yang tahu seberat apa timbangan arsy tersebut kecuali Allah. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta atau tulisan kalamnya. Atau wa madada kalimatih. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini adalah sebuah ibarat atau ungkapan yang begitu agung. Dan alhamdulillah kaum muslimin membiasakan mengucapkan zikir ini yang merupakan bagian daripada zikir pagi dan petang. Dan kita biasakan. Karena ini adalah ringan di lisan, namun manfaatnya begitu besar. Taib. Kemudian Muhammad berkata, Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakannya kepada kami lebih dari 1 kali. Ia berkata, Muhammad mengabarkan kepada kami dari Quraib. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Juwairiyah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisi Juwairiyah. Walam yakul an Juwairiyah illa marrah. Dan beliau tidak mengatakan dari Juwairiyah kecuali satu kali. Makna daripada adada khalqihi yaitu dibaca mansub di sini adada, bukan adadu atau adadi. Dibaca mansub, yakni sejumlah bilangan makhluknya. Imam Asyuti rahimahullah berkata dibaca nasab karena sebagai dzaraf, keterangan di sini. Yakni banyak jumlah makhluknya. Dan kita tidak tahu berapa jumlah makhluk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Waridho nafsih, aku mensucikannya sesuai yang diridhoinya. Wazinata arsy, aku mensucikannya sesuai dengan berat arsy-nya. Sedangkan beratnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa midada kalimati, sebanyak jumlahnya. Jadi aku mensucikan Allah sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Banyak. Walam yakul an Juwairiyah illa marrah, dan dia tidak mengatakan dari Juwairiyah kecuali hanya 1 kali. Maksudnya Sufyan menyebutkannya dari Musnad Ibni Abbas lebih dari 1 kali. Dan menyebutkannya dari Musnad Juwairiyah hanya 1 kali. Baik. Di antara kandungan hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Semoga semakin banyak kaum muslimin yang melafadzkan zikir yang baik ini, simple, namun keutamaannya begitu besar. Kemudian yang kedua, di dalamnya terdapat dalil tentang kemuliaan, keutamaan dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Karena beliau menunjukkan kepada mereka ungkapan-ungkapan yang mudah.
namun bisa mendatangkan pahala dan balasan tanpa harus bersusah payah dan berlelah-lelah. Ya, jadi ungkapan-ungkapan yang mudah, yang simpel, pendek, ya, namun mempunyai keutamaan yang banyak. Ya, tanpa perlu bersusah payah atau berlelah-lelah untuk mendatangkan pahala-pahala tersebut. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Dan ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW atau syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Diberikan amalan-amalan yang simple namun mendatangkan keutamaan dan pahala yang besar. Di antaranya adalah zikir. Ya. Dan ini zikir yang agung termasuk juga zikir yang kita baca setiap pagi dan petang insyaallah. Kemudian yang ketiga, di dalamnya terdapat dalil disunnahkan mengubah nama yang jelek atau nama yang makruh, yang dibenci, ya, menjadi nama yang baik, menjadi nama yang thayyib, ya. Kenapa adanya perubahan tersebut? Alasannya perubahan nama tersebut untuk menghindari tazkiyah, untuk menghindari memandang diri suci, ya, tazkiyah, merekomendasi diri sebagai sesuatu atau hal yang suci. Ya. Atau dikhawatirkan terjebak ke dalam tatoyur. Ya. Tatoyur itu menganggap sial. Ya. Di mana sebagian kaum muslimin masih terjebak dalam hal ini. Tazkiyah, memandang diri suci. Barroh itu kan ya dikhawatirkan di situ apa? Memandang diri sebagai suci, ya. Birrul walidain, barroh, ya. Diganti menjadi juwairiyah, ya. Dikhawatir di situ ada mentazkiyah diri atau ada terjebak ke dalam tatoyur, menganggap sial. Di antara contoh tatoyur yang masih berlaku mungkin masih banyak di antaranya apa? Mungkin kalau kita pernah masuk ke dalam hotel itu, ya, maka biasanya di lift itu tidak ada nomor berapa? 13. Kenapa setelah angka 11, 12 langsung 14, enggak ada 13. Nah itu. Ini bisa jadi tatoyur ya. Sebagian orang menganggap ini angka sial gitu. Padahal semua bilangan itu sama kan. Bilangan-bilangan itu sama, tidak mendatangkan apa-apa. La yanfa' wa la yadur. Ya, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Kenapa harus ditakuti? Sehingga misalkan ya manusia modern zaman sekarang memiliki hotel yang masya Allah luar biasa, namun angka-angka kemudian tidak tidak ditampilkan sebagian angka-angka itu dengan sebuah keyakinan sesat tadi. Tatoyur. Ya. Ada juga sebagian orang yang ingin keluar rumah, tiba-tiba melihat burung terbang ke arah mana, kemudian dia nggak jadi keluar. Padahal ini sesuatu yang penting yang harus dia kerjakan, ya, mencari apa maisha, mencari penghidupan untuk dirinya, anak dan istrinya. Kemudian dia tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena ada burung yang dia lihat terbang ke arah situ, ke arah sini, ya. Dan itu menunjukkan hal yang sial dan seterusnya. Ini adalah tatoyur terlarang di dalam Islam. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya hendaknya kita berlepas diri dari hal-hal yang demikian, ya. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW mengubah nama tadi ya agar menghindari tazkiyah dan tatoyur. Ya. Hadis 648. Ibnu Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, an Abi Hurairah qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ista'idhu billahi min jahannam. Ya. Berlindunglah kalian kepada Allah dari neraka jahannam. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Ista'idhu billahi min fitnatil masihid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Ista'idhu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Berlindunglah kalian dari fitnah kehidupan dan kematian. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan fitnah al-mahya wal mamat yaitu fitnah hidup. Ya. Fitnah hidup di sini apa? Segala hal yang menjadi fitnah bagi manusia ketika hidupnya. Ya. Seperti terfitnah dengan dunia, hawa nafsu, kebodohan. Ya. Maka orang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti ilmu syar'i, bahkan cuek dan tidak acuh, nggak mau belajar, ini adalah termasuk fitnah hidup. Maka mari kita belajar agar kita terhindar dari apa? Fitnah kehidupan, yaitu berupa kebodohan terhadap agama yang kita peluk, yang kita miliki, yang kita cintai ini, yang nanti akan kita bawa mati. Agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, maka mereka yang cuek dengan agama, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, ya, sibuk dengan dunia. Ya. Ini adalah fitnah hidup. Ya. Termasuk juga fitnah syubuhat, ya, kerancuan berpikir, pemikiran yang sesat, ya, terjerumus kepada kesyirikan, kepada bid'ah. Ya, ini termasuk fitnah al-mahya, fitnah hidup. Ya. Dan juga seperti yang disebutkan tadi, fitnah syahwat. Ya. Fitnah-fitnah yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain sebagainya. Ya. Dan merupakan fitnah yang besar adalah mendapatkan su'ul khotimah ketika meninggal. Ya, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Adapun fitnah mati, maka ini bisa jadi yang dimaksud adalah fitnah kubur. Itu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, siapa Robmu, ya. Siapa nabimu, apa agamamu. Ya. Dan juga adanya siksa yang ada di dalam kubur. Baik. Maka di antara kandungan hadis ini, seorang muslim ya, hendaknya memanjatkan doa ini secara khusus setiap selesai membaca tasyahud akhir, ya, sebelum salam. Dan ini ditekankan, ya, ditekankan sekali karena berbahayanya fitnah tersebut. Sehingga seorang muslim hendaknya membaca tatkala selesai dari tasyahud akhir. Ya. Di antara dalil daripada ini hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhud al-akhir falyata'awwad billahi min arba'." Ya. Jika salah seorang dari kalian selesai, ya, dari tasyahud akhir ketika sholat, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Min adabi jahannam. Yang pertama dari adab jahannam. Wa min adabil qabr. Yang kedua dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Yang keempat dari fitnah al-masih dajjal. Ya. Taib.
Maka seorang hamba yang beriman hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam dan siksa kubur dan selalu kembali kepada Allah seraya memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan jangan lupa pula ya dari bahayanya keburukan fitnah Dajjal tadi ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya ya, hal ini yaitu zikir tadi dan dibaca setelah tasyahud akhir karena Nabi membacanya. Ya. Baik. Dan Nabi menganjurkan agar umat ini betul-betul mewaspadai 4 fitnah ini. Ya. Mewaspadai 4 fitnah ini menunjukkan betapa 4 fitnah ini sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Baik. Dan ini biasa kaum muslimin baca ya, ketika tasyahud akhir dan bukan di tasyahud awal. Karena tasyahud awal itu biasanya lebih ringkas doanya, lebih pendek. Ya, sedangkan tasyahud akhir bisa panjang. Ya, karena apa? Setelah itu ada doa-doa yang ditekankan, disunahkan untuk dibaca. Di antaranya tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, dan ini adalah di antara waktu-waktu mustajab, ya, waktu-waktu yang sangat ditekankan seseorang untuk berdoa karena ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, yaitu menjelang salam setelah tasyahud akhir. Ya, maka dipanjangkan dikit ketika kita melaksanakan sholat kemudian tasyahud akhir, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah. Taib. Kemudian bab 282. Doa buruk seseorang terhadap orang yang menzaliminya. Hadis 649. Al-Hasan bin Ar-Rabi' Al-Hasan bin Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Idris mengabarkan kepada kami dari Lais, dari Muharib bin Disar. An Jabirin qala, dari Jabir ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma aslih li sam'i wa basari. Waj'alhumal warisaini minni. Wansurni ala man dhalamani wa arini minhu tha'ri. Ya, ini sebuah doa yang maknanya Allahumma aslih li sam'i wa basari, ya Allah perbaikilah pendengaran dan penglihatanku. Waj'alhumal warisaini minni, dan jadikanlah keduanya pewaris dariku. Wansurni ala man dhalamani, serta tolonglah aku atas orang yang menzalimiku, wa arini minhu tha'ri, dan tampakkanlah kepadaku akibat buruknya dari pembalasanku. Disebutkan dalam kitab ini Sahih li ghairihi. Makna daripada waj'alhumal warisaini minni, jagalah keduanya, maksudnya pendengaran dan penglihatanku, tetap dalam kondisi sehat. Tetap dalam kondisi sehat dan selamat hingga aku meninggal. Atau ingin agar keduanya tetap hidup dan kuat ya, ketika sudah berusia tua dan ketika kekuatannya berkurang. Adapun as-sa'ru, makna daripada as-sa'ru yaitu menuntut darah. Ya, membalas ya. Dikatakan sa'artul qatila wa sa'artu bihi. Nah, fa ana sa'ir. Artinya aku membunuh orang yang membunuhnya. Baik. Di sini membalaskan ya. Adapun kandungan hadisnya, yang pertama, anjuran bagi setiap hamba agar meminta setiap kebutuhannya kepada Rabb-Nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak meminta-minta kepada selain Allah. Ya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya. Nggak boleh kepada ya, Nabiyyun Mursal atau malak muqarrab. Ya, nggak boleh minta-minta kepada Nabi yang diutus atau kepada malaikat yang memang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla.
kemudian mengambil tawassul di kuburan orang soleh dengan sebuah keyakinan bahwa orang ini mempunyai kedudukan yang khusus di sisi Allah begitu dekat sehingga hajatnya disampaikan kepada orang soleh yang sudah mati ini supaya orang soleh menyampaikan kepada Allah. Ya, ini tidak benar. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini terlarang di dalam syariat. Ya, kalau kita ingin sesuatu apapun itu, kebaikan-kebaikan dunia ataupun akhirat, langsung minta kepada Allah. Ya, karena Allah itu begitu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ya, jadi ketika hamba-hambaku ya, meminta, hendaknya meminta kepada aku, kata Allah. Karena sesungguhnya aku ini begitu dekat menjawab, mengabulkan ya setiap orang yang meminta. Maka tidak boleh seorang kemudian memalingkan permohonan, doa, ya, permintaan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita ya, meminta pertolongan. Sebagaimana kita sering mengucapkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb ya kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, mari kita konsisten dengan apa yang kita baca tiap hari ini. Jangan hanya di lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kemudian prakteknya masih ya ada tindakan-tindakan seorang muslim yang kemudian bertentangan, berlawanan dengan apa yang dia ucapkan sendiri. Seperti tadi datang ke kuburan minta-minta, datang ke mbah dukun minta-minta. Maka seorang muslim hendaknya berhati-hati. Ya, tidak boleh meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, semua kebutuhannya ya, sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah Maha mendengar. Ya, tidak perlu ada wasilah di situ. Berupa kuburan ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian disunahkan menyibukkan diri dengan doa dan zikir karena yang demikian termasuk ketaatan dan sesuatu yang mudah dilakukan. Namun sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi zikir kepada Allah dulu pernah kita bahas sesuatu yang ringan di lisan. Ya. Namun timbangannya begitu berat pada hari kiamat kelak. Namun sayangnya sebagian kaum muslimin masih ya lisan kita kering dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara zikir yang ya begitu mudah seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalimatani khafifatani ya, ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, rawahu Muslim. Ya, bahwa ada dua kalimat yang ringan ya di lisan ya tidak berat untuk diucapkan ya mudah untuk diucapkan namun apakah kita sadar ini atau tidak ya. Kemudian dua kalimat ini berat di timbangan dan dua kalimat ini begitu disukai dicintai oleh Ar-Rahman oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ucapan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam riwayat Bukhari dibalik. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Dua-duanya boleh. Baik. Maka mari kita mengucapkan. Ini adalah dua kalimat yang ringan namun timbangannya berat. Akan memperberat yakni timbangan kebaikan kita. Semakin banyak mengucapkan kalimat-kalimat ini dan yang lainnya maka beruntung. Ya. Baik. Di antara bentuk dzikir yang juga termasuk yang utama yaitu istighfar. Ya. Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntunglah orang yang mendapatkan pada buku catatan amalnya kelak pada hari kiamat yaitu istighfar yang banyak. Ya. Dan istighfar adalah di antara dzikir yang paling utama.
Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya hendaknya kita ya terus membiasakan diri dengan mengucapkan zikir-zikir yang warid, yang ma'thurah, ya, yang betul-betul bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW dan tidak asal-asalan zikir. Ya, mengikuti misalkan zikir-zikir yang sekian ribu kali dibaca, namun tidak ada dasarnya, tinggalkan hal seperti itu. Mencukupkan diri dengan zikir-zikir yang memang ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis nomor 650, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari, waj'alhumal waritha minni, wansurni ala aduwi, wa arini minhu sa'ri. Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari, ya Allah, berilah aku manfaat dengan pendengaran dan penglihatanku. Waj'alhumal waritha minni, dan jadikanlah keduanya pewaris dariku. Ya. Tadi sudah jelaskan, maksudnya adalah jagalah keduanya tetap dalam kondisi sehat dan selamat hingga aku meninggal. Ya. Atau ingin agar keduanya, itu pendengaran dan penglihatan, tetap hidup dan kuat ketika sudah berusia tua dan ketika kekuatannya berkurang. Wangsurni ala aduwi, serta tolonglah aku atas musuhku. Wa arini minhu sa'ri, dan tampakkanlah akibat kezolimannya ya terhadapku darinya. Ya, hadis ini sahih li ghairihi, ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dan Al-Hakim. Nah, kata-kata mati' berasal dari kata at-tamti', yakni berilah manfaat kepadaku. Ya, manfaat dari penglihatan dan pendengaran. Sehingga pendengaran dan penglihatan ini digunakan oleh kita sebaik-baiknya untuk mendatangkan manfaat. Ya, untuk melihat ya, kajian-kajian, ya, baik yang online ataupun offline, ya, mendengarkan fatwa-fatwa, ya, durus ilmiah, ya, dengan menggunakan ya penglihatan dan pendengaran. Dan di zaman sekarang, masya Allah, semuanya serba mudah. Tinggal bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat dari Allah ini dengan ya dengan baik. Ya. Tidak menggunakannya untuk hal-hal yang melalaikan dari ketaatan atau justru mengandung kemaksiatan. Naudzubillah. Maka ij'alhumal warisa minni, jagalah keduanya tetap dalam kondisi sehat dan lurus selama hidupku. Ya. Adapun kandungan hadisnya tadi sama dengan ya, hadis sebelumnya. Ya, yaitu disunahkan untuk menyibukkan diri dengan doa dan zikir. Ya. Karena yang demikian termasuk ketaatan dan sesuatu yang mudah dilakukan, namun sangat berat dalam timbangan pada hari kiamat kelak. Hadis 651. Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Sa'ad ibnu Tariq ibni Ushaim al-Ashja'i. Sa'ad bin Tariq bin Ushaim al-Ashja'i mengabarkan kepada kami. Qala haddatsani abi. Ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku. Qala, ia berkata, kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Lalu datanglah seorang laki-laki dan datang pula seorang wanita. Fayaqulu, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu? Ya. Apa yang aku ucapkan jika aku sholat? Fayaqulu, ya, maka beliau menjawab, kul, ucapkanlah, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni.
Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berilah aku petunjuk. Warzukni, dan berilah aku rizki. Faqad jama'at laka dunyaka wa akhirataka. Maka kalimat-kalimat ini, ungkapan-ungkapan ini, ya, mengumpulkan bagimu duniamu dan akhiratmu. Ya. Jadi dunia dan akhiratmu terkumpul pada kalimat-kalimat tadi, ya, doa tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Hayyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku dan ia tidak menyebutkan jika aku sholat. Ya. Dan diikuti oleh Abdul Wahid dan Yazid bin Harun. Ya. Maka doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kebaikan akhirat terdapat dalam ucapan Allahumma gfirli, ya, warhamni. Ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Tentu ampunan dan rahmat Allah ini sangat didamba-dambakan oleh setiap muslim di akhirat kelak. Adapun kebaikan dunia terdapat dalam ucapan wahdini warzukni. Ya Allah berikanlah, ya, aku petunjuk dan berikanlah aku rizki. Ya. Seorang muslim hidup di dunia, dia sangat membutuhkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Di antara maknanya dari ungkapan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sekarang sudah berada di atas jalan yang lurus, yaitu Islam. Ketika kita mengucapkan kembali ihdinas siratal mustaqim, ya, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan, menguatkan kita, memberikan istiqomah kepada kita di atas jalan yang lurus ini. Dan juga bermakna agar kita terus diberikan ilmu, ya, sehingga kita bisa beramal lebih baik lagi dari sisi kualitas dan kuantitas. Semakin banyak amalan seorang muslim, ya, ya, dan amalan tersebut berkualitas, artinya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka tentu semakin baik. Jangan sampai amalan seorang muslim semasa hidupnya udah malas-malasan beramal, amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak ikhlas. Ini kacau. Kasihan. Ya, waktu berjalan, umur ya berlalu, semakin dekat dengan ajal, amalannya masih gitu-gitu aja. Ya. Hanya ikut-ikutan orang. Ya. Padahal harusnya dia mulai, ya, introspeksi. Apakah benar amalan saya selama ini ataukah salah? Ya. Dan membuka diri. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah sebuah kebenaran dan berikan rizki kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sesuatu yang batil dan berikan rizki kepada kami untuk menjauhkan diri darinya. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh ta'assub, ya, fanatisme terhadap ucapan tokoh A, tokoh B, kiai A, kiai B, ustadz A, ustadz B, syekh A, syekh B. Jika itu bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, maka ikuti hadis Nabi yang sahih, tinggalkan, ya, omongan-omongan orang tadi. Taib. Maka hendaknya dalam kita beramal, hendaknya kita beramal dengan amalan yang berkualitas. Apa maksud dari amalan yang berkualitas? Yaitu amalan yang terpenuhi padanya al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas di dalam hati kita, dalam beramal, kita betul-betul menjaga dengan sekuat tenaga agar niat ini benar, tetap benar sampai akhir. Sampai amalan tersebut rampung dan niatnya tetap ikhlas. Terkadang awalnya sudah ikhlas ketika takbiratul ihram, sholat. Kemudian di tengah-tengah itu mulai, ya,
digoda oleh setan kemudian mulai ingin apa? Ingin menghiasi sholatnya, dipanjang-panjangkan, difasih-fasihkan mungkin ketika dia ngimami. Ya, ini berbahaya. Maka seorang muslim hendaknya terus menjaga kondisi hatinya. Maka ikhlas tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Setelah itu, si pemilik hati tersebut. Ya. Adapun mutaba'ah, ya, ini amalan yang nampak. Ya. Artinya, orang ini bagaimana ketika dia sholat sesuai tidak dengan tuntunan Nabi. Apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, bagaimana gerakan-gerakan sholat tersebut, dan seterusnya. Sehingga seorang muslim hendaknya menyiapkan diri dalam beramal dengan amalan yang bermutu, yang berkualitas, yaitu yang terkumpul padanya keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka tidak cukup ya amalan itu sekedar ikhlas saja. Ya. Kemudian mengabaikan mutaba'ah. Tidak cukup. Ya. Kalau sekedar ikhlas saja, rusak nanti agama ini. Akan banyak orang mulai menciptakan amalan-amalan. Kenapa? Yang penting ikhlas. Yang penting niatnya baik. Ya. Ini tidak benar ya. Pun juga sekedar mutaba'ah tanpa ikhlas. Ya. Ini juga tidak benar, tidak diterima. Ya. Kalau amalan itu tidak ikhlas, berarti riya. Ya. Berbuat syirik di dalam beramal. Walaupun itu syirik kecil, tetap aja itu adalah berbahaya. Dan mengakibatkan amalan itu tertolak. Sehingga sebuah amalan harus terkumpul padanya al-ikhlas wal mutaba'ah, ya. Dan ini betul-betul kita harus memintanya kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai ya al-ikhlas wal mutaba'ah di dalam beramal soleh, di dalam beramal. Baik. Ya. Mungkin sampai ya sini dulu insyaallah. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita baca pada sore hari ini ya mendatangkan manfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa ya memberikan istiqomah di dalam belajar ya. Maka sebuah kabar gembira jika banyak ikhwan dan akhwat kaum muslimin tetap bersemangat dalam menghadiri majelis taklim, kajian-kajian, bahkan mungkin juga murojaah di rumah ya. Apa yang dia catat dari kajian dia pelajari lagi, dia baca, dia juga mendengarkan ya kajian-kajian online dan juga ada kitab yang dia baca, tidak mencukupkan diri dengan apa yang dia dapatkan dari internet misalkan. Ini sebuah kebaikan dan insya Allah ya selama kita berada di atas jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Baik, ini dulu yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.